Sudah lebih dari 1,5 tahun keberadaan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku masih jadi misteri. Buronan KPK dalam kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 itu bak lenyap di telan bumi. Meski sudah menggandeng berbagai pihak, KPK belum juga menemukan titik terang. KPK pun terus mendapatkan informasi pihak Interpol yang digandengnya menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Keluarnya red notice Interpol diharapkan bisa memperkecil ruang gerak Harun Masiku. Terbaru, kabar keberadaan Harun Masiku Indonesia dihembuskan oleh penyidik nonaktif KPK Ronald Sinya. Ronald Sinya diketahui pernah menangani pencarian Harun Masiku sebelum dinonaktifkan. Namun KPK memastikan bahwa pihaknya masih terus bekerja sama untuk mencari keberadaan buronan Harun Masiku. KPK meminta kerjasama seluruh masyarakat agar segera melapor jika melihat ataupun mengetahui keberadaan Harun Masiku. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Januari 2020 lalu dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR fraksi PDI Perjuangan yang meninggal Nazarudin Kemas. Selain Harun Masiku, KPK juga menetapkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta pihak swasta Saiful. Kini kita akan ulas selengkapnya di Indonesia Bicara malam ini. Ya, bisa kita masih membahas tema yaitu Harun Masiku masih diburu. Nah, kita sudah terhubung dengan narasumber berikutnya yaitu Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI dan juga Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat malam Bapak-bapak. Halo, selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Suaranya tidak Selamat begitu malam, jelas di Baik, tempat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba untuk membenahi dulu audionya. Saya ke Bang Saur terlebih dahulu. Bang Saur, Anda sebagai orang yang pernah berada di dalam tubuh KPK begitu, Halo. melihat kasus ini masih berlarut-larut. Suaranya nggak dengar, break, putus-putus. Halo. Sudah dengar suara saya, Pak Saur? Ini Sudah, ya? baru saya dengar, Bang. Baik, Iya, tadi baik putus. Bang Saur, Anda sebagai orang yang pernah berada di dalam tubuh KPK, melihat kasus Harun Masiku yang masih berlarut-larut hingga kini belum ada titik terangnya, seperti apa tanggapan Anda? Kalau kita lihat dulu penangkapan Saudara Harun Masiku waktu di PT IKA, yang terjadi kan penyidiknya malah disandera oleh polisi. Kalau yang menarik, bahwa pimpinan KPK bukan malah kemudian membela penyidiknya, malah mereka itu kan kemudian di TWK-kan, kemudian sampai saat ini status mereka tidak jelas. Padahal kalau kita lihat waktu dulu penggeledahan dalam pimpinan Abraham Samad misalnya, ketika KPK menetapkan Saudara Joko Susilo Korlantas, ada perlawanan daripada kepolisian, pimpinan KPK turun. Tapi ini kan sebaliknya, malah penyidiknya atau stafnya itu kemudian dinonaktifkan. Nah, kok saya menduga dari segi kredibilitas daripada pimpinan ini, menurut saya mestinya kan penyidik atau siapapun yang menyandera daripada penyidik yang menangkap Saudara Harun Masiku ke PTK mestinya ditetapkan obstruction of justice. Tetapi malah mereka kemudian statusnya kemudian dinonaktifkan. Nah, malah menurut saya dari kredibilitas dari pimpinan yang sekarang, jangan-jangan nggak susah. Ya? Mereka tahu di mana, tapi mereka tidak mau menangkap. Baik, Anda menganggap pimpinan KPK sekarang tahu di mana Harun Masiku tapi tidak mau mengungkapkan. Saya mau ke Pak Arsul. Kembali Pak Arsul, Anda melihat bagaimana penyidik KPK menyatakan kalau Harun Masiku ini sudah ada di Indonesia atau berada di Indonesia, apa tanggapan Anda? Ya, pertama kan saya kira pimpinan KPK tidak cukup dengan menyatakan bahwa ini masih ada atau belum ada, ya, atau sudah kembali atau masih berada di luar. Saya kira yang harus dilakukan hemat saya, teman-teman di KPK ini bersama dengan Ditjen Imigrasi lah, tampil bersama ya di hadapan publik untuk menjelaskan ada atau tidak. Jadi kan ini kan kalau hanya katakanlah berbasis keyakinan atau
kesimpulan lain yang tidak berbasis data imigrasi itu kan kurang meyakinkan. Nah, kami sendiri tentu mengikuti ini ya dalam setiap pertemuan baik dengan Ditjen Imigrasi maupun dengan KPK ini tentu terus kami persoalkan. Hanya kan tentu penjelasannya karena bersifat tertutup kan tidak bisa kami sampaikan. Ada juga, alasan ya. pastinya Pak Arsul kenapa bisa lolos imigrasi? Apakah betul karena sistem yang error? Ya kalau dari penjelasan mereka kan seperti itu. Ya sementara ini karena kita tidak memiliki counter evidence-nya ya, maka kan nggak bisa juga kita berbantah-bantahan tanpa counter evidence. Yang paling bagus itu kan nanti kalau Harun Masikunya ini bisa ditangkap kembali dan kemudian ditanya bagaimana dia bisa lolos. Termasuk apa yang disampaikan oleh Bung Saur, apa benar pada saat itu misalnya ya, di satu institusi kepolisian atau lembaga kepolisian itu sebetulnya sudah ditangkap, tetapi kemudian lolos atau diloloskan. Itu hal-hal yang saya kira masih perlu untuk kita dalami, kita selidiki lebih lanjut. Informasi yang didapat melalui KPK seperti apa? Ya sejauh ini kan KPK selalu menyampaikan bahwa upaya ikhtiar untuk mengejar Harun Masiku itu terus dilakukan. Antara lain kalau secara formal tentu dengan memproses agar keluar red notice dan ini sudah terproses. Di sisi lain maka DPR juga bersama dengan pemerintah itu kemudian memperbanyak terakhir kemarin dengan Republik Federasi Rusia ya memperbanyak perjanjian MLA ya Mutual Legal Assistance Agreement yaitu perjanjian timbal balik pantun hukum dalam perkara-perkara pidana. Ini salah satunya untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti kasus Harun Masiku. Jadi tidak hanya kemudian melalui jalur Interpol yang notabene adalah kerjasama internasional, tetapi juga harus kita bangun, kita perbanyak jalur-jalur bilateralnya dengan Mutual Legal Assistance Agreement. Kemarin kami di Komisi 3 baru kita sahkan yang dengan Federasi Rusia. Itu. Baik, kalau banyak orang yang beranggapan ini pimpinan KPK sebenarnya sudah tahu di mana Harun Masiku berada dan juga Bang Saur tadi mengatakan tapi belum mau mengungkapkannya. Apakah Anda mencium hal-hal yang sama Pak Arsul? Saya barangkali penciumannya berbeda dengan Bang Saur ya. Ya, mungkin penciumannya Bang Saur bisa jadi lebih tajam ya. Nah, tetapi bagi saya yang paling penting adalah bahwa ini harus kita telusuri terus ya. Tidak hanya kita berharap dari KPK, tetapi juga dari lembaga penegak hukum yang lain. Karena itu ya, meskipun tidak selalu bisa kita jelaskan secara terbuka karena biasanya ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya tertutup, ini terus kita ikuti, kita tanyakan tidak hanya kepada pimpinan KPK, sebab kalau pimpinan KPK kan ada sebagian yang meragukan keseriusannya, tetapi kepada Pak Kapolri misalnya, dan Kapolri yang saat ini ya Pak Listio Sigit, saya kira punya komitmen yang sama dan tidak terbebani dengan beban apapun kalau misalnya pada saatnya kalau memang sudah jelas posisinya itu untuk turut menangkap saudara Harun Masiku lah ya. Baik, saya kembali ke Bang Saur. Bang Saur, kalau Anda tadi menyebutkan Harun Masiku ini sudah ada di Indonesia, tapi pimpinan KPK belum mau membukanya saja. Nah, apa hal-hal yang menurut Anda ini sudah menunjukkan kalau Harun Masiku ada di Indonesia? Di samping Ronald sudah bersaksi, bisa juga kita sebenarnya membandingkan soal penangkapan Burhanuddin Nur Hadi. Jadi waktu itu kan ada perdebatan yang sangat kencang di publik, seakan-akan bahwa Nur Hadi itu susah ditangkap. Ternyata dia ada bergerak di radius atau di Jakarta. Nah, kemudian salah satu pimpinan KPK kemudian berinisiatif menemui saudara Novel dan kawan-kawan supaya segera menangkap saudara Nur Hadi.
Kemudian kawan-kawan penyidik ini mengatakan begini, sebenarnya nggak susah nangkap Nur Hadi asal dibilang operasi ini tidak boleh bocor kepada saudara Firly Bahuri gitu ya. Jadi tidak boleh bocor kepada saudara ketua. Nah, kalau itu terjadi kemudian operasi ini bisa berantakan. Nah, faktanya tidak lama saudara Nur Hadi bisa ketangkap. Nah, itu menurut kita bagaimana problem-problem internal kawan-kawan yang sekarang yang punya komitmen untuk memberantas korupsi by design, kemudian mereka ciptakan TWK ini, kemudian disingkirkan supaya bisa mereka kendalikan atau setidaknya mereka pimpinan-pimpinan ini kemudian melakukan apa yang dalam pikiran mereka itu bisa dilakukan. Itu saya kira. Bang Saur, kalau kita melihat Harun Masiku ini apakah mempunyai background yang memang ini sukar untuk dilacak begitu, seorang Harun Masiku? Kalau kita lihat dulu investigasi dari Tempo itu kan nggak susah-susah banget Mbak Pri. Tanggal 6 kemudian dia pergi ke luar negeri, tanggal 7 sudah datang, bahkan beberapa tiket yang dibeli. Kemudian tanggal 8 kemudian ditangkap di daerah, kemudian ini dibawa ke PTIK. Nah, jelas lokus deliktinya. Nah, berarti ada PTIK itu adalah kepolisian, dan yang menginterogasi daripada kawan-kawan penyidik ini adalah bekas daripada penyidik kepolisian yang sudah dikembalikan kepada kepolisian. Nah, ini terang benderang orang kok mau ditangkap, kemudian tidak dilindungi, tapi bahkan kemudian disingkirkan. Padahal itu sudah terang benderang. Misalnya begini, ada ketidakadilan dari pimpinan yang sekarang. Kasus kawan saya 2, misalnya pengacara, antara lain Lukas Freddy Yunadi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas menghalang-halangi penyidikan, kemudian dengan obstruction of justice, dan mereka telah divonis kemudian dan ingkrah. Tetapi ada kasus terang benderang yang telah dilindungi oleh aparat penegak hukum, tetapi KPK tidak berkutik. Itu yang kita bilang, bahwa mereka ini sudah tidak mandiri lagi, bahkan mereka tidak bisa melakukan kerja-kerjanya secara independen sesuai dengan perintah daripada undang-undang, Mbak Apri. Baik, saya kembali ke Pak Arsul. Pak Arsul, kasus Harun Masiku ini banyak sekali membuat masyarakat Indonesia geram begitu. Nah, apakah Anda sebagai wakil rakyat juga tidak mengaspirasi bagaimana rasa penasaran masyarakat ini dan juga bisa mendesak KPK untuk segera menyelesaikan kasus Harun Masiku ini? Saya kira tadi seperti saya sampaikan, ini selalu kita pertanyakan. Ada tentu yang kita pertanyakan dalam rapat terbuka, ada juga dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya tertutup, karena kan ada banyak hal yang detail, ya. Tentu kemudian KPK ataupun Polri, ya, itu kan tidak ingin agar itu terbuka sehingga merugikan, katakanlah, pengejaran yang sedang mereka lakukan, ya. Ini terus kita suarakan. Bahkan kan beberapa hari ini kan misalnya ada isu bahwa sebenarnya Harun Masiku ini sudah tertangkap, ya. Tetapi kok tidak muncul dalam pemberitaan bahwa dia sudah tertangkap. Nah, ini nanti tentu harus kami dalami berdasarkan informasi-informasi yang kami miliki. Tentu kan kami tidak bisa langsung berprasangka, ya, tidak bisa langsung berprasangka karena memang tentu seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau melakukan counter statement dari apa yang disampaikan, katakanlah misalnya oleh pimpinan KPK, itu kan kita harus punya bukti. Karena juga akhirnya prasangka publik bisa prasangka publik mengarah ke adanya tekanan politik, Pak Asrul. Ya, kalau publik bolehlah, ini negara demokrasi, apa saja boleh. Tetapi kalau kami yang ada di posisi resmi dalam konteks pengawasan kan basisnya, kalaupun tidak bukti ya paling enggak indikasi lah. Dari indikasi-indikasi itu kan kita susun. Saya berterima kasih sama teman-teman elemen masyarakat sipil yang juga memberikan informasi dan juga bahan-bahan, dan itu menjadi bahan kami ketika kami bertemu itu.
Baik, dianggap kurang cepat untuk bergerak seperti yang kata Bang Saur tadi, seperti apa tanggapan Pak Arsul? Ya, saya sepakat ya. Ini kok susah amat gitu ya. Melokalisir dia ada di mana kok susah amat, padahal red notice-nya kan sudah ada. Kita punya banyak MLE. Nah, pergerakan orang itu kan bisa diikuti tidak saja misalnya hanya berdasarkan kerjasama. Bayangan saya kalau paspornya dibatalkan, apakah dia tidak akan muncul, pertanyaannya. Karena kalau paspornya dibatalkan, dia akan berpindah kalau masih ada di luar negeri ke negara lain, itu kan akan mengalami kesulitan. Dan kalau kemudian mengalami kesulitan, biasanya kemudian akan lebih bisa dilokalisir. Tapi kalau ada yang membantu di belakang lain cerita ya Pak Arsul. Nah, kalau membantu yang di belakang itu kan sesuatu yang masih bersifat dugaan. Nanti kalau ada buktinya bahwa ada yang membantu di belakang, ya kita harus persoalkan juga bersama-sama. Yang jelas kalau kami tentu tidak hanya bisa berdasarkan prasangka lah. Gitu. Oke, baik, saya kembali ke Bang Saur. Bang Saur, apakah Anda melihat ada tekanan-tekanan politik di sini yang akhirnya membuat bagaimana penegak hukum kita kesulitan melacak Harun Masiku? Mbak Grace, dalam sejarah KPK, karena para koruptor ini kan selalu punya kekuasaan, punya geng, punya kekuatan. Kita sih nggak heran kalau tekanan-tekanan. Tetapi yang dibutuhkan adalah kalau orang masuk kepada KPK itu kan sesungguhnya sudah melupakan dirinya, bahkan dia harus terhormat, menyerahkan nyawanya sendiri sebenarnya untuk melakukan kerja-kerjanya. Tetapi yang kita lihat fakta, Mbak Apri, kepemimpinan yang sekarang ini, produksi yang kita lihat dari Kuningan adalah bahwa terakhir misalnya komisionernya, kemudian melanggaran kode etik dan pelanggaran berat, ya sekalipun kita prihatin hanya gajinya dipotong 40%, tetapi sejarah KPK baru ini, kemudian komisioner KPK kemudian diberi sanksi berat. Kemudian nggak berat sebelumnya, kemudian saudara Firly Bahuri juga melanggar kode etik. Artinya adalah pimpinan yang sekarang ini sangat buruk. Jadi kok saya merasakan andaikan memang ada tekanan-tekanan itu sudah kita lihat memang nature kasus-kasus korupsi itu seperti itu. Tetapi yang dibutuhkan adalah pimpinan atau komisaris yang punya integritas, yang punya kejujuran dan juga punya keberanian. Nah sekarang itu kita nggak lihat, tetapi yang kita lihat adalah kelihatannya untuk ada perlawanan, malah kita lihat kemudian ketakutan luar biasa. Jadi problemnya saya kira bukan soal tekanan yang tadi Mbak Apri bilang, tetapi kita memilih atau mendapatkan komisioner yang kita bilang, yang kita sangat ragukan kompetensinya dan integritasnya. Itu problem. Jadi ada rapot merah di dalam tubuh KPK. Terakhir saya ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul, dengan adanya pimpinan KPK yang melanggar kode etik dan juga kasus ini yang belum juga selesai, apakah ini menjadi tolak ukur evaluasi KPK harus segera dilakukan? Tentulah evaluasi itu kan di setiap rapat dengar pendapat kan kita lakukan ya. Dan tentu apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil, apalagi kalau itu langsung disampaikan kepada kami di Komisi 3, itu tentu akan kami suarakan ya. Persoalannya kan kemudian kalau dianggap bermasalah apa yang bisa kita lakukan. Itu kan ada mekanisme. Tidak bisa kemudian misalnya kami DPR atau Komisi 3 terus kan minta agar misalnya ya Presiden memberhentikan. Itu kan tidak ada karena dalam sistemnya memang tidak seperti itu. Ya. Paling yang bisa kita lakukan itu jadi catatan. Nanti kalau misalnya ada proses seleksi ikut lagi, ya itulah yang kemudian harus dilihat oleh pansel. Kalau ternyata lolos sampai ke kami di Komisi 3, ya tidak kami pilih lagi lah, ya itu aja. Jadi dalam arti kata lain kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya Pak, karena aturan sudah ada ya. Tidak bisa berbuat apa-apa, dalam fungsi anggaran kita bisa berbuat dan harus kita suarakan secara terus menerus. Tapi memang sistem administrasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan kita, kecuali dia melakukan pelanggaran yang sudah diatur di dalam Undang-Undang KPK, ya tidak bisa kita
berhentikan. Kalau soalnya adalah soal kualitatif seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Saur juga, ya, bahwa ini tidak tegas, tidak konkret, tidak kredibel, itu hal yang sangat kualitatif. Kita lihat saja nanti ada tidak ya yang secara undang-undang itu dilanggar dan kemudian diputuskan oleh Dewas ya, Dewan Pengawas KPK. Tapi seluruh masyarakat berhak menilai ya Pak ya, bagaimana kinerja. Tentu dong, tentu. Baik. Kalau masyarakat bukan hanya berhak, harus menilai. terus menyuarakan. Kalau boleh saya tanya ke Pak Arsul, dari angka 1 hingga 10, Anda menilai kinerja KPK berapa Pak Arsul saat ini? Saya kira saya tidak bisa menilai pimpinan kinerja KPK hanya dari kasus Harun Masiku. Kalau kami di DPR harus menilainya dari 3 mandat yang diemban oleh pimpinan KPK di bidang penindakan, pencegahan, dan pendidikan korupsi. Jadi tidak bisa hanya dengan ini saja, gitu loh. Maka Anda harus bertanyanya itu secara keseluruhan, gitu loh. Dan, baik, ya. Cukup atau sangat baik kinerjanya? Kenapa? Baik, cukup atau sangat baik kinerja KPK? Masih banyak yang harus ditingkatkan. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Arsul Sani sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Sehat selalu Pak Arsul. Selamat malam. Makasih ya. Yuk, selamat siang. Baik, kita akan masih membahas mengenai Harun Masiku di Buruh ini dengan Bang Saur. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.